Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta LASA CPNS Kota Cirebon tahun 2021. Kami akan menjelaskan mengenai isu global pandemi COVID-19. Kami dari angkatan 11 kelompok 4, yaitu Nabila dan saya Liza Rizky Fadila. Selanjutnya adalah Mutia Latifah. Di sini saya akan mewakili kelompok untuk menjelaskan mengenai isu global pandemi COVID-19. Sebelumnya, mari kita saksikan video berikut ini mengenai pandemi COVID-19. Pandemi boleh melanda bangsa, namun takkan pernah runtuhkan asa. Saat ini cobaan negara cukup berat, tetapi kita semua jauh lebih kuat. Langsung percaya berita atau menganalisanya merupakan pilihan. Juga sadar bahwa hidup adalah soal kebersamaan. Kembalilah bangkit, karena kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi di depan. Dan yang kita punya hanyalah kekuatan untuk tetap menjaga persatuan. Pandemi boleh. Apa itu virus corona atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19? COVID-19 adalah virus tipe zoonosis yang artinya bisa ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya dari manusia ke hewan. Bisa menyebabkan gejala penyakit seperti flu ringan hingga parah. Contohnya adalah Middle East Respiration Syndrome dan yang kedua adalah Severe Acute Respiration Syndrome. Ya, di sini menyerang sistem respirasi atau sistem pernafasan kita, manusia ataupun hewan. Gejalanya apa saja? Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Lalu gejalanya yang paling umum, yang pertama adalah gangguan pernafasan, yang kedua demam, ketiga batuk, nafas pendek dan susah nafas. Jika sudah parah bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan kematian. Ini kita tahu bahwa setiap orang memiliki kekebalan tubuh yang berbeda-beda, jadi setiap orang memiliki gejalanya masing-masing. Kita bisa lihat di sini kasus baru ataupun kasus kematian di Indonesia pada 6 April 2021 kasus baru mencapai 218, di mana rata-rata per 7 hari adalah 154 yang dinyatakan positif COVID-19. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tinggi terhadap penyebaran COVID-19 tersebut. Lalu kita bisa melakukan pencegahan, ya. Yang pertama adalah selalu menggunakan masker. Yang kedua, jangan menyentuh area wajah sebelum mencuci tangan. Ketiga, gunakan siku atau lengan dalam saat batuk. Keempat, sering cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang kelima adalah gunakan disinfektan dan hand sanitizer. Dan yang terakhir adalah hindari kontak dengan orang sakit, ya. Itu adalah salah satu pencegahan penyebaran virus COVID-19. Langkah-langkah analisis isu yang akan kami gunakan adalah tahapan yang pertama adalah memilih isu terbaru yang sedang hangat diperbincangkan. Di sini adalah mengenai pandemi COVID-19. Yang kedua, melakukan analisis isu menggunakan metode pentahelix. Yang ketiga, setelah melakukan analisis, melakukan penentuan isu prioritas dan penilaian isu menggunakan metode USG. Lalu yang keempat adalah lakukan analisis masalahnya, dan yang terakhir yang menggunakan analisis SWOT, ya. Pentahelix di sini untuk memecahkan pandemi ataupun
masalah pandemi tersebut, yang pertama adalah diperlukan peran yang serta seluruh lapisan masyarakat, ya, dimana harus didukung dengan pentahelix ini, yaitu kekuatan pemerintah, kekuatan komunitas atau masyarakat, kekuatan para akademisi, para usaha, ataupun kekuatan media. 5 aspek ini yang diperlukan untuk melawan mewabahnya COVID-19 di Indonesia, ya. 5 kekuatan ini artinya semuanya memiliki peranan penting untuk memberantas wabah virus corona tersebut. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah ini sudah mulai melakukan kebijakan yang dimana tujuannya untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kita bisa lihat di sini di mana langkah strategis pemerintah yaitu Wisma Atlet, yang dimana digunakan menjadi rumah sakit darurat, ya, memiliki kapasitas 3.000 pasien gejala ringan. Setelah itu ada impor alat kesehatan dari Tiongkok, lalu siapkan fasilitas isolasi pasien, yang kita tahu orang dimana kalau ada yang positif itu harus mengisolasi diri. Nah, ada lagi di sini kita ada instruksi Bapak Presiden kita, yaitu salah satunya adalah realokasi anggaran, yaitu intensif tenaga kesehatan. Lalu yang ketiga adalah izin impor alat kesehatan. Itu merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mempercepat penanganan virus corona, ya. Pemerintah sudah menggalakkan seoptimal mungkin, tinggal bagaimana kita untuk mengaplikasikannya. Masyarakat, nah ini adalah aplikasi untuk mempercepat atau mendukung program pemerintah. Kita bisa lihat di sini social distancing atau jaga jarak, ya. Yang biasanya kalau kita di stasiun kita bisa berdekatan dengan satu dengan yang lain, tapi dengan adanya kebijakan pemerintah untuk social distancing dan untuk kebaikan kita sendiri, kita menggunakan jarak minimal 1 atau 2 meter. Yang kedua adalah sering mencuci tangan, atau kalau tidak ada menggunakan hand sanitizer, tapi lebih baiknya lagi sebenarnya adalah menggunakan sabun di air mengalir. Dan yang selanjutnya adalah WFH, work from home, atau dimana kita bisa bekerja dari rumah. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk mendukung pemerintah, kebijakan pemerintah, dan melindungi diri kita dan keluarga dari virus COVID-19 ini. Lalu selanjutnya akademisi untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut adalah kita menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ya. Atau kita bisa, untuk yang rumahnya pedalaman, kita bisa lihat gambar yang atas ini, dimana kita harus datang ke rumah masing anak yang dimana biasanya tidak ada sinyal. Lalu kita bisa lihat gambar yang di bawahnya, dimana hanya ada beberapa anak dari satu kelas itu yang bisa belajar bersama. Jadi meminimalisir kerumunan itu adalah salah satu cara kita untuk mengurangi atau menurunkan dampak COVID-19 ini. Lalu para pelaku usaha, yaitu di sini kita yang pertama adalah bantuan UMKM, di mana untuk pemerhatian pemerintah, ya. Yang selanjutnya adalah pelaku usaha harus lebih
inovasi dalam pandemi ini. Dan selanjutnya adalah melalui media. Berbagai inisiatif yang dilakukan Kominfo dalam memerangi COVID-19 ini diantaranya koordinasi dengan operator telekomunikasi agar situs dapat diakses secara gratis, bersama operator membangun call center khusus COVID, melakukan sosialisasi hidup sehat bersih dengan melakukan kerjasama dengan Asosiasi Game Indonesia untuk menggelar lomba cipta game bersama Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan serta BNPB mengembangkan aplikasi peduli lingkungan sebagai upaya tracking and tracing demi mencegah dan memutus COVID-19, mendorong gerakan physical distancing dengan memberikan dukungan dengan sektor platform digital, lalu mendukung KSP dalam mengembangkan aplikasi 10 rumah aman yang berbasis pendekatan komunitas. Itu merupakan salah satu cara media untuk menurunkan atau menghentikan pandemi virus COVID-19 ini. Lalu penentuan isu prioritas dan penilaian isu menggunakan metode USG. USG ini adalah urgency, seriousness, and growth, di mana setiap isu dinilai kegawatan isu tersebut, keseriusan isu tersebut, serta perkembangan isu tersebut diberi nilai antara 1 sampai 5. 1 sampai 5 ini, yang satu sangat tidak mendesak atau gawat dan dampak, yang kedua tidak mendesak, gawat dan dampak, ketiga cukup mendesak, keempat mendesak, yang kelima sangat mendesak. Itu adalah penentuan atau interval penentuan prioritas. Hasil penilaian metode USG untuk pandemi, isu pandemi ini adalah yang pertama pemerintah, urgency, seriousness, dan growth, semuanya kami memberikan nilai 5, yaitu dimana sangat gawat atau memang sangat terdesak. Lalu masyarakat, akademisi, pelaku usaha, semuanya kami berikan angka 4 ya. Artinya dari 5 pentahelix atau aspek pentahelix ini, pemerintahlah yang mendapatkan atau yang mendapatkan nilai tertinggi yang harus kami biar lebih. Yang pertama, kita akan menggunakan metode SWOT, Strength, Opportunities, Weakness, and Threat ya. Strength yaitu terbentuknya adaptasi kebiasaan baru, yaitu 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, meminimalisir mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Yang kedua adalah peraturan protokol kesehatan, kebijakan perekonomian, kebijakan pendidikan. Lalu ada namanya weakness ya, belum meratanya vaksinasi COVID-19, kurang masifnya sosialisasi terkait pentingnya penerapan prokes, pemberian bantuan UMKM atau BLT kurang merata. Dan selanjutnya ada opportunities, yaitu adanya peluang usaha UMKM, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi dan pekerjaan. Dan yang real threats yaitu krisis kesehatan, krisis ekonomi, perkembangan pendidikan, dan ketahanan nasional. Setelah itu kami akan menggunakan metode analisis masalah dengan fishbone. Nah, yang pertama adalah metodenya. Metodenya adalah kebijakan dan sanksi belum bisa diterapkan secara maksimal. Mesinnya itu berupa pemerintah belum bisa memproduksi obat atau vaksin sendiri, sehingga kita masih impor. Manusia, kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait bahaya COVID, sehingga kesadaran masyarakat masih kurang. Lalu materialnya itu berupa obat atau vaksin yang masih impor, sehingga 4 komponen ini. Selanjutnya adalah kita akan mencoba menjelaskan mengenai alternatif apa saja yang bisa menjadi salah satu cara untuk menanggulangi atau meredam
dampak dari pandemi tersebut. Yang pertama adalah sosialisasi penerapan protokol kesehatan, yang kedua adalah sosialisasi adaptasi kebiasaan baru, yang ketiga adalah daya beli dan jual suatu produk, meningkatnya pengangguran, yang keempat adalah sektor usaha gulung tikar khususnya bidang pariwisata. Lalu apa tahapan setiap alternatif itu? Yang pertama, untuk sosialisasi penerapan protokol kesehatan yaitu penyebaran informasi mengenai penerapan prokes di berbagai media dan melibatkan stakeholder. Terus hasil yang diharapkan ini adalah masyarakat dapat memahami, patuh dan menerapkan protokol kesehatan guna menurunkan kasus COVID. Lalu pihak yang terlibat, jelas yang pertama pemerintah, masyarakat, akademisi, dan yang lainnya adalah media. Karena ini adalah menyebarkan informasi dan sosialisasi itu membutuhkan media. Yang kedua adalah sosialisasi adaptasi kebiasaan baru. Tahapan setiap alternatifnya itu yang pertama yaitu penyebaran informasi mengenai penerapan prokes di berbagai media dan melibatkan stakeholder. Hasil yang diharapkan masyarakat dapat memahami, patuh dan menerapkan protokol kesehatan guna menurunkan kasus COVID-19. Lalu pihak yang terlibat, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media. Selanjutnya yang ketiga, ini menurunnya daya beli dan jual suatu produk, meningkatnya pengangguran. Tahapannya itu adalah menjaga stabilitas daya beli masyarakat sehingga kesempatan kerja tetap ada. Hasil yang diharapkan meningkatkan kembali daya beli dan daya jual peserta produk serta mengurangi angka pengangguran. Pihak yang terlibat, pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan juga media. Yang terakhir adalah sektor usaha gulung tikar khususnya bidang pariwisata. Di sini adalah tahap setiap alternatifnya itu memanfaatkan teknologi digital untuk promosi produk yang menarik. Yang selanjutnya adalah hasil yang diharapkan masyarakat tetap bisa menikmati wisata secara aman, nyaman di masa pandemi, dan pihak yang terlibat adalah pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan media. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.